Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas rahmat beliau kita masih diberi kesehatan dan masih bisa berkumpul di tempat ini yang insyaallah berkah. Amin. Dan juga tidak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang-terang. Baiklah, maksud dari Bapak memanggil para staf dan dewan guru sekalian, di mana maksud saya tersebut ingin menjelaskan proposal yang telah saya buat dan yang sebenarnya saya sudah jauh-jauh hari ingin melakukan rapat, namun baru bisa saya melakukan agenda ini dikarenakan saya kemarin-kemarin memiliki kesibukan di luar kota. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa penyampaian yang ingin saya sampaikan dalam rapat ini, yaitu mengenai agenda sekolah kita Pondok Pesantren Al-Arsyadi tentang penerimaan siswa-siswi baru atau santriwan dan santriwati. Sedikit saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan penerimaan siswa-siswi atau santriwan-santriwati yang lebih dikenal PPDB atau penerimaan peserta didik baru harus dilakukan dengan pengelolaan yang baik, serta hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari penyimpangan dari tujuan-tujuan yang terlebih dahulu yang telah ditetapkan, serta agar proses dari PPDB tersebut dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan. Selain itu, calon peserta didik yang diterima pun pada Pondok Pesantren Al-Arsyadi atau SMA Islam Ulumuddin di sekolah ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Baik, langsung kita masuk pada intinya, yaitu tujuan saya melakukan rapat ini, yaitu adapun tujuan kegiatan yang saya lakukan adalah sebagai agenda yang dilaksanakan setiap tahunnya pada sekolah kita ini untuk mempermudah melakukan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Di sini saya telah membagi beberapa kegiatan pada beberapa peserta kegiatan pada rapat kali ini, yang terdiri dari saya sendiri, kepala sekolah Pondok Pesantren Al-Arsyadi, ada pun wakil kesiswaan, wakahumas, dan para tenaga pendidik Ponpes Al-Arsyadi. Pemeran berikut ialah kepala sekolah, yaitu saya sendiri, Al-Fakir Dr. Andes Kiai Haji Andi Apriyadi Gusti MPD. Kemudian ada wakil kesiswaan, yaitu Muhammad Aditya Nur Rahman SPD, dan dan humas ada Bapak Agung Sutiawan SPD, dan yang terakhir ada tenaga pendidikan, yaitu ketuanya adalah Muhammad Nasrul, yang beranggotakan yaitu Ibu Mega Susanti SPD, Ibu Setiawati SPD, Bagus Sutarno SHI, Ustadz Yusni SHI, Ustadz Rifat SHI, kemudian Ustadz Taufik SPD. Di sini saya telah membuat waktu dan tempat penyelenggaraan penerimaan mahasiswa siswi baru, yaitu pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022. Di sini saya telah membuat waktu, agenda acara, dan pengisi acara. Yang pertama pada pukul 8 sampai 8.20, yaitu persiapan tentang ruangan-ruangan yang ingin ditempati oleh peserta didik.
baik itu jumlah ruangan, kemudian bangku-bangku, jumlah bangku, meja yang akan disusun dalam ruangan tersebut untuk melakukan ujian bagi penerima siswa atau siswi baru di sekolah kita ini. Kemudian yang memimpin berjalannya agenda ujian tersebut atau yang akan mengawas dalam ujian penerimaan siswa-siswi baru telah saya sebutkan nama-nama yang telah saya percaya dapat mengamanahkan tugas tersebut, yaitu ruang pertama ada Bapak Muhammad Aditya Nur Rahman SPD akan menjadi pengawas di ruangan 1. Kemudian Bapak Algun Setiawan SPD akan menjadi pengawas pada ruangan 3. Di sini kita memiliki 5 ruangan, dan ruangan kedua itu diisi sama pada Bapak Muhammad Aditya Nur Rahman dengan jam kedua yaitu pada pukul 11 sampai pukul 12. Kemudian ruangan keempat diisi pada pengawas yaitu beliau Bapak Argun Setiawan yang akan mengisi ruangan 4 pada pukul sama 10 sampai dengan 12. Dan yang terakhir yang akan mengawasi ujian ruangan 5 yaitu Ibu Asmidar SPD pada pukul 10 sampai 11 WIB. Kemudian di sini saya juga memiliki pembahasan tentang agenda acara penerimaan siswa-siswi baru. Setelah kita mengadakan ujian, kita akan mengumpulkan semua peserta didik atau siswa-siswi baru yang ingin masuk pada sekolah kita, yaitu Pondok Pesantren Al Arsyadi, yang dimana agenda tersebut akan kita adakan pada hari kedua mulai pukul 7.30 sampai dengan selesai. Di sini yang kita gunakan atau anggaran yang kita gunakan dalam agenda penerimaan siswa-siswi baru, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Agenda telah mencukupi maupun dalam hal konsumsi bagi pengawas, bagi peserta, kemudian alat-alat tulis buat mereka, semua alhamdulillah lancar dan lengkap saja. Di sini pun saya telah mencatat beberapa agenda penutup sekaligus di hari keempatnya itu kita akan melakukan agenda terakhir kita, di mana kita akan mengumpulkan semua nomor HP atau wali-wali murid yang memiliki sosmed lah, seperti WA ya, minimal WA kita akan kumpulkan jadi satu. Kemudian kita akan bekerja sama memberi pemberitahuan pada mereka semua bahwa apakah anak mereka lulus atau tidak masuk dalam sekolah kita ini. Mungkin adapun seragam-seragam yang ingin saya sampaikan mengenai proses ujian siswa-siswi yang akan kita lakukan, bagi nama-nama yang telah saya sebutkan yang bisa saya percaya untuk dapat mengamanahkan sebagai pengawas pada ujian penerimaan siswa-siswi baru yang akan kita adakan nanti. Saya ingin pada hari pertama bapak-bapak, guru-guru atau staf yang telah saya amanahkan menjadi pengawas memakai seragam
Hari pertama yaitu putih, kemeja putih, celana hitam dan sepatu pentopel. Kemudian yang hari kedua, saya ingin kalian menggunakan seragam batik, celana krim, sepatu masih sama, sepatu pentopel. Sampai hari ketiga dan keempat, baju bebas pantas, asal kemeja dan sepatu pentopel juga. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Yang saya sampaikan hari ini. Apakah Bapak atau staf dewan dan guru-guru sekalian ada yang ditanyakan? Silahkan, saya akan menampung pertanyaan-pertanyaan Bapak-Bapak sekalian. Baik Pak, sedikit pertanyaan mengenai dalam pengawasan tes ujian nanti ini. Bagaimana Bapak menyikapi jika ada pengawas yang Bapak amanahkan tidak menjalankan kewajiban dengan semestinya? Baik, di sini saya akan memberi masukan atau solusi terkait permasalahan tersebut yang Bapak Agun Setiawan sampaikan, ingin Bapak pertanyakan. Nah, di sini saya telah menyiapkan staf TU di sekolah ini, Pondok Pesantren Al-Arsyadi, yang siap membackup jika para guru yang telah saya amanahkan untuk menjadi pengawas pada saat ujian penerimaan siswa-siswi baru di sekolah kita ini melakukan hal yang tidak diinginkan dan tidak menjalankan amanahnya sesuai dengan yang semestinya saya amanahkan. Nah, saya pada saat itu juga jika mendapat berita mengenai hal tersebut, saya akan langsung memanggil nama yang telah saya persiapkan yang siap menggantikan posisi guru tersebut. Dan kemungkinan saat agenda kita selesai, guru yang telah gagal melaksanakan amanat yang telah saya berikan kepercayaan, saya akan menanyakan apakah yang telah terjadi pada guru tersebut, ataukah ada hal yang membuat guru tersebut melakukan hal tersebut. Jika guru tersebut melakukan tindak sengaja, saya akan menindaklanjuti masa kerja dia di sekolah ini. Jika ada hal, misalnya ada masalah pribadi, masalah internal di keluarganya sehingga dia tidak bisa menjalankan tugasnya seperti itu, ya mau tidak mau saya membantunya dalam masalah pribadi dia, gitu Pak. Kemudian apakah guru-guru dan staf lainnya masih ingin ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, saya mungkin ada sedikit masukan mengenai permasalahan yang Bapak Agung sampaikan tadi tentang bagaimana tindakan Bapak ketika ada pengawas yang tidak melakukan tugasnya secara semestinya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut itu kan agak cukup rumit ya. Mungkin ada saran dari saya, itu berupa Bapak selaku kepala sekolah atau ada satu orang yang Bapak amanahkan itu untuk keliling-keliling sekolah, keliling kelas untuk meng-take-up kegiatan pengujian tersebut. Apakah pengawas atau bahkan murid-muridnya melakukan tugasnya secara semestinya atau tidak. Jadi Bapak bisa tahu sendiri kan bagaimana itu, dan Bapak juga bisa langsung menindaklanjuti ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Mungkin itu kepada saya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Aditya Nur Rahman atas masukan. Ya, mungkin saya akan melakukan melakukan kegiatan yang seperti masukan dari Bapak ya. Mungkin karena itu baik, menurut saya baik, bisa mengurangi
maksudnya mengurangi pekerjaan saya gitu kan, Ya. biar agak teringat sedikit. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan? Sama satu hal lagi Pak, kali ini pertanyaan Ya baik. tentang bagaimana tindakan Bapak atau gimana ya? Ini tentang bagaimana peraturan atau aturan ketentuan ketika ujian siswa-siswa supaya berjalan dengan lancar, dan pada saat itu juga siswa-siswa tersebut tidak melakukan tindakan seperti kecurangan, kecontekan atau bagaimana. Itu solusinya gimana Pak? Untuk Bapak sebagai kepala sekolah dan pengawas juga nanti yang Bapak terapkan. Ya, saya telah mempersiapkan untuk hal-hal seperti itu. Seperti salah satunya saya telah memprint peraturan-peraturan sebelum ujian, kegiatan ujian penerimaan siswa-siswa baru di Pondok Pesantren Al Arsyadi yang akan dilakukan. Di situ saya telah mencatat peraturan-peraturan dan saya terterakan peraturan-peraturan apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat ujian berlangsung. Ya salah satunya jika dia membawa HP atau buku-buku untuk dipelajari sebelum ujian. Nah, tas sebagai macamnya kan, di situ mereka wajib mengumpulkan ke depan ataupun bisa saja di samping meja pengawas buku-buku, handphone, tas yang mengenai hal-hal yang kemungkinan bisa menjadi bahan contekan mereka, itu wajib dikumpul, kemudian dilakukan pemeriksaan secara teliti lagi. Mungkin di saku bajunya ada dia selipkan atau tangannya dicoret, tulisan contekan bisa saja, ya kan? Karena tidak ada yang tahu pemikiran manusia, ya kan? Nah, itu adalah salah satu poin solusi agar tidak terjadinya suatu kecurangan saat ujian berlangsung. Kemudian di situ saya juga telah memberi jarak sekitar 1 meter lah, jarak antara kursi si A dan si B agar mereka tidak bisa mencontek kertas ujian teman sebelah mereka. Nah, mungkin itu adalah salah satu aturan-aturan yang telah saya terapkan pada saat ujian nanti akan diadakan. Baik. Mungkin saya kira karena waktu rapat kita telah habis, kita juga masih banyak kegiatan-kegiatan yang ingin kita persiapkan. Saya akhiri rapat kita pada hari ini. Saya harap sekolah kita bisa menjadi sekolah percontohan yang baik bagi siswa-siswi yang baru masuk maupun alumni-alumni yang sekiranya mereka akan datang berkunjung ke sekolah kita lagi. Mereka bisa melihat, oh, sekolahku yang sekarang sudah berkembang, sudah makin baik lagi. Dan saya harapkan kepada para staf dan dewan guru yang hadir rapat pada hari ini, yang telah saya beri amanah pada saat ujian penerimaan siswa-siswi baru nanti dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin demi kebaikan kita semua dan nama baik sekolah ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.